Dilarang merokok sembarangan. Nah, ini sangat penting. Jangan membuang sampah merata. Jangan membuat keributan di sini, apalagi di tempat keramaian ya, di tempat awam gitu. Jangan kalian membuat keributan. Oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Bisa Hari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, di video kali ini banyak juga orang yang datang ke Malaysia ini untuk tujuan macam-macam ya. Ada yang mau melancong jalan-jalan, ada yang baru mau kerja di Malaysia, ada juga yang mau berubat, ada juga mau jumpa sanak saudara dan macam-macam ya. Mungkin video kali ini tepat untuk kalian ya yang baru mau datang ke Malaysia ya, dan berbagai macam tujuan ya teman-teman. Oke, di video kali ini Sari mau mengutarakan beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan di Malaysia ini, karena Malaysia kan mempunyai peraturannya sendiri. Jadi apapun peraturan di sebuah negara itu, kalau kita mau datang ke negara tersebut, kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di negara tersebut. Kali ini Sari mau reaksikan salah satu video ya yang menjelaskan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di Malaysia. Oke, so kita dengarkan ya teman-teman. Nah, nanti kalau kalian mau datang ke Malaysia, kalian harus menaati peraturan-peraturan yang ada di sini. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian jangan lupa untuk di subscribe channel Sari ya. Oke, jom kita dengarkan. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di sini, Seli Murah Hati. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik dan sehat senantiasa ya. Amin. Di video kali ini guys, aku ingin bercerita tentang, bukan bercerita sih, lebih tepatnya memberitahukan ya informasi penting bagi kalian yang ingin mendatangi negara Malaysia gitu. Jadi ada baiknya kalian itu mengetahui apa-apa saja yang dilarang di negara tersebut sebelum kalian itu berkunjung ke negara tersebut gitu. Jadi saya di sini ingin memberitahukan hal yang penting, apa saja sih yang tidak dapat dilakukan di Malaysia gitu ya. Sebelum memulai video ini guys, di sini saya memohon kepada kalian dukung terus channel ini ya dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya, like, comment, dan share, karena subscribe itu tidak berbayar guys, alias gratis. Dan buat yang sudah subscribe dan selalu senantiasa melihat video-video saya ucapkan banyak terima kasih ya. Dan yang mau subscribe itu saya memohon kalian jangan lupa dukung terus ya. Terima kasih. Oke guys, tanpa basa-basi langsung kita to the point-nya saja ya. Yang pertama itu ialah dilarang merokok sembarangan. Ini sangat penting bagi kalian perokok maupun laki-laki ataupun perempuan. Kalau di Malaysia ini tidak dibenarkan merokok sembarangan, apalagi di rumah makan ya atau restoran, kedai makan gitu. Jadi jika kalian ketahuan merokok di restoran atau dengan sembarangan, kalian akan disaman alias didenda ya. Jadi itu udah peraturan dari government, tidak boleh merokok sembarangan tempat. Jadi ya, kalian kalau datang ke sini ya, kalau ingin kalian sudah sangat merokoklah pada tempatnya, jangan asal sembarangan ya. Nanti takutnya kalian didenda kan. Betul. Dendanya nggak murah loh, mahal tau. Jadi kalian nanti susah ya. Betul. Berhubungan dengan government. Jadi ada baiknya kalian itu jangan sembarangan lah merokoklah pada tempatnya. Betul. Ingat ya teman-teman. Dan yang kedua guys ialah jangan membuang sampah merata. Yang masuknya di situ ialah jangan membuang sampah dengan sembarangan gitu. Setuju. Jadi kalian itu jika berkunjung ke sini tuh buanglah sampah pada tempatnya, sebab di sini banyak tong sampah ya. Jadi kalau kalian makan sesuatu atau mau buang sampah atau apapun, kalian buanglah pada tempatnya. Jangan kalian buang asal macam contohnya gini ya, kalian lagi jalan ini
kalian lagi bawa sampah ini, pegang sampah yang kecil gitu, kalian buang di tepi jalan itu, oh jangan ya, bahaya gitu. Karena di sini nanti ketahuan kalian jadi masalah besar loh. Jadi kalian lebih bagus simpan dulu itu sampah. Jika kalian sudah menemukan tong sampah, baru kalian buang gitu ya. Betul, jaga kebersihan ya teman-teman. Yang ketiga itu ya guys, jangan membuat keributan di sini, apalagi di tempat keramaian ya, di tempat awam gitu. Jangan kalian membuat keributan, karena itu akan didenda ya. Jadi kalian kalau datang ke negara orang tuh ya, bukan negara Malaysia saja, negara mana saja pun, jika kita pun berkunjung ke negara manapun, bahkan sebaliknya orang yang berkunjung ke negara kita Indonesia, ya maunya semua itu harus baik-baik ya. Harus menghargai orang tempatan, menghargai menghargai peraturan yang berlaku di negara tersebut. Jadi kalian itu janganlah membuat keributan, tunjukkanlah pribadimu, moralmu bagaimana gitu. Kalau kalian ingin dihargai, kalian harus menghargai dulu orang yang di sekeliling kita. Betul, setuju. Atau lebih tepatnya, kalian harus menghargai orang tempatan di sini gitu. Jadi kalian tuh jangan membuat keributan di sini ya, karena ada dendanya. Yang keempat itu guys, ialah tidak digalakkan atau tidak dibenarkan membunyikan horn atau klakson. Ini untuk yang pemandu ya, driver. Buat kalian khususnya yang ingin membawa kendaraan sendiri di Malaysia ini ya, jadi kalian itu tidak boleh sesuka-suka hati membunyikan horn ya. Contohnya gini, kalian ingin cepat ya, ada terburu-buru dengan sesuatu hal, jadi kalian mau cepat-cepat karena di depan kereta kalian atau mau di depan kendaraan kalian itu lumayan slow ya, jadi kalian sesuka hati ingin hon gitu, hon terus gitu. Oh, tidak boleh ya di sini ya. Hon itu di sini diberlakukan jika ada kecemasan ya. Macam contohnya gini, kita sudah lagi berjalan nih kan, lepas itu ada dari tepi kita ingin macam merempit ya gitu. Jadi kita di situ boleh bunyikan horn, itu hanya untuk bagi tanda kalau kita di sini gitu, kita berada di sini, jangan cepat-cepat. Jadi intinya kita dibenarkan membunyikan horn di saat kecemasan gitu. Kalau kalian ingin sesuka-suka hati menghorn, cikit-cikit horn karena orang ada masalah sedikit lambat atau gimana, kalian sikit-sikit horn, oh izin tak boleh ya, nanti kalian pula yang bahaya. Nah apalagi membunyikan klakson di sekitaran tempat ibadah, area rumah sakit, sekolah, atau hospital, balai polis atau office gitu, jangan kalian membunyikan horn ya, atau klakson untuk yang pemandu sini ya, karena itu memang dilarang. Guys, yang kelima itu ialah tentang salaman. Nah, soal salaman di sini itu, jika kalian ingin memperkenalkan diri atau mengenalkan diri dengan orang di sini, apalagi dengan itu saudara saya yang muslim, laki-laki dengan perempuan, itu saya rasa lebih bagus di sini kalian salaman dengan cara begini saja ya. Menunjukkan kepala dan melipat tangan gini. Dan yang keenam itu guys, ialah jangan membawa kendaraan dengan kecepatan laju. Nah, ini buat kalian yang ingin membawa kendaraan juga di sini ya. Kalian tuh tidak dapat membawa laju sesuka-suka hati. Oh, saya mau cepat nih, oh bawa laju saja. Oh, saya mau lambat mau relax gitu, bawa lambat dengan slow gitu. Oh, di sini tidak boleh ya. Apalagi di highway gitu. Di sini undang-undangnya sudah ditentukan kelajuan berapa per kilometer gitu ya. Jadi kita itu harus ikut dengan peraturan lah, jangan terlalu laju dan jangan terlalu lambat lah ya. Kalau boleh standar saja gitu, apalagi di highway ya, hati-hati, banyak kamera ya. Jadi ya kalian patuhi aja peraturan yang ada di Malaysia ini ya, pasti semua aman-aman. Jangan pula kalian cari masalah, nanti ribet masalahnya ya.
Nah, yang ketujuh itu guys, jika kalian menaiki sebuah bus atau KTM atau LRT atau MRT ya, kalian itu tidak dibenarkan makan di dalam kendaraan tersebut ya. Jadi jangan sekali-sekali kalian ada bawa makanan nih ya di bus ya. Contohnya di bus kalian ada bawa makanan, something makanan di dalam beg kalian ya. Kalian ingin makan sesuka hati kalian di bus itu. Di sini tidak dibenarkan. Dan dimanapun gitu, tidak dibenarkan MRT, LRT, KTM gitu ya. Tidak dibenarkan makan di dalam transportasi utama ya. Jadi kalian itu jangan coba-coba, oke? Teman-teman. Dan yang ke-8 itu guys, ialah jika kalian ingin menggunakan transportasi umum, jangan sekali-sekali kalian menduduki tempat yang bukan tipe atau gimana ya. Contohnya gini ya, maksud saya ibu mengandung macam itu ya. Sebab ingin mengutarakan susah sedikit ya, tapi jika saya ingin membuat sebuah contohnya senang sedikit, jadi saya buat contohnya gini ya. Nah, contohnya gini. Ini kan ada tempat duduk untuk orang hamil atau untuk orang ini perempuan saja gitu ya. Ini ruangan ini untuk perempuan saja atau tempat duduk ini untuk perempuan saja. Nah, jika kalian menduduki laki-laki menduduki tempat itu, jangan kalian ya, jangan sekali-sekali kalian lakukan itu. Jadi kalian duduklah di tempat yang sudah ditentukan gitu ya. Ini bagian tempat duduk perempuan ya. Di situ hanya dibenarkan bagian perempuan saja yang duduk. Dan jika kalian laki-laki dibenarkan hanya laki-laki gitu ya. Apalagi itu sangat diberlakukan itu di dalam KTM atau MRT ya. Jadi kalian itu harus melihat dulu tempat duduk itu. Apakah itu dibenarkan untuk tempat umum atau hanya dikhususkan untuk perempuan atau dikhususkan untuk orang tua atau dikhususkan untuk orang ibu hamil gitu ya. Jadi kalian itu jangan sesuka hati dong. Di situ kosong, ternyata itu khusus untuk perempuan, kalian duduki. Di situ tidak dibenarkan ya. Nanti kalian pasti kena tegur dan pasti dilarang. Jadi guys, seperti pepatah itu ya, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, di situ kita harus menyesuaikan diri kita gitu ya guys. Salam. Good job. Teman-teman, jadi kita sudah dengarkan ya dengan lengkap perkara-perkara yang kita tidak boleh lakukan di Malaysia ini ya. So, Malaysia sudah mempunyai peraturan dia sendiri. So, kalau kita mau datang ke sini, mau tak kira lah melancong ke ataupun mau bekerja ke negara orang, kita harus ikuti peraturan yang sudah ditetapkan di sana ya. Berarti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, macam itulah umpamanya ya teman-teman. Informasi ini bermanfaat buat kita ya. Pula kita sesuka hati ya, walaupun kalau di negara kita ini peraturannya tidak seketat itu ya. Kalau kita berkunjung ke negara tersebut, kita harus ikuti ya. Macam kita di rumah kita sendiri juga, di rumah kita juga punya kita peraturan sendiri ya. So kalau orang datang berkunjung dekat rumah kita, so orang itu kena ikut tata tertib ataupun peraturan yang sudah kita tetapkan di rumah kita. Macam itulah umpama dan contohnya ya. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian sebelum datang ke Malaysia. So, ingat-ingat ya, jangan dilarang ya teman-teman, harus diikuti. Masih ditegur aja, oke sikit ya kan. Ini kena saman, kena denda. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka dengan informasi ini, klik tombol like-nya, subscribe juga. Terima kasih teman-teman. See you on my next video. Misari. Bye.